Pada video kali ini kami akan membahas cerita film dan kali ini filmnya berjudul Extraction yang dibintangi oleh Chris Hemsworth. Film ini sangat laris di streaming sejak dirilis pada April 2020 yang lalu. Bahkan saking larisnya sampai dinobatkan sebagai film original Netflix yang paling banyak ditonton sepanjang masa, yaitu kurang lebih 99 juta kali. Kalian penasaran seperti apa film yang terlaris sepanjang masa ini? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa siapkan sajanya dulu guys, untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Di awal film, kita langsung disajikan sebuah aksi mendebarkan dari tokoh utama dalam film ini. Dia bernama Tyler Rage, yang diperankan oleh Chris Hemsworth. Pasti udah ada yang tahu kalau ini adalah pemeran dari Thor. Tyler yang sudah terlihat sangat lelah dan penuh luka di sekujur tubuhnya masih berusaha melawan tentara India di sebuah jembatan. Bahkan kakinya sampai tertembak. Dan inilah film Extraction. Di sebuah sekolah internasional tingkat SMA di India, tampak seorang bocah siswa pulang dijemput oleh mobil mewah jenis BMW. Anak berkacamata ini bernama Ovi Mahajan. Lalu tampak dua temannya ikut nebeng bersamanya. Ovi ini ternyata bukan anak sembarangan. Dia adalah anak dari seorang raja gangster India yang menjalankan bisnis melakukan peredaran narkoba yang ada di sana. Ovi rupanya ditegur asisten ayahnya yang bernama Saju. Dikarenakan selepas pulang sekolah, ternyata Ovi menyempatkan untuk bermain dulu. Meskipun anak orang super kaya, namun Ovi tidak merasakan kebahagiaan dikarenakan berbagai pembatasan pergaulan dari ayahnya. Karena boring, Ovi memutuskan keluar rumah tanpa diketahui oleh Saju. Dia bertemu dengan teman-temannya di sebuah klub. Kemudian, Ovi bersama temannya keluar untuk menikmati minuman. Tiba-tiba, polisi datang dan melihat temannya menjatuhkan sebuah rokok. Tak diduga, ia menembak kepala teman Ovi lalu menculik Ovi. Di sebuah penjara di Mumbai, India, terungkap ayahnya Ovi yang menjadi raja narkoba sedang berada di balik jeruji. Dia bernama seperti anaknya, Ovi Mahajan. Kita sebut saja Mahajan. Dia sangat kecewa dengan asistennya Saju karena tidak bisa mengawasi Ovi dengan baik. Mahajan memerintahkan Saju untuk membawa kembali anaknya yang mereka anggap berada di Dhaka, Bangladesh. Bahkan jika diperlukan, Mahajan menyuruh Saju menyewa sebuah pasukan untuk keselamatan anaknya. Jika Saju tidak menurutinya, nyawa istri dan anaknya akan terancam. Saju lalu berbicara kepada istrinya tentang penculikan Ovi ini. Terungkap meskipun Mahajan super kaya, namun NBC membekukan kekayaannya. Artinya tidak cukup uang untuk menyewa pasukan demi menyelamatkan Ovi. Saju kemudian berkata bahwa ada satu orang yang bisa disewa untuk menyelamatkan Ovi. Meskipun tarifnya sangat mahal, namun Saju akan membuat strategi agar rencananya ini berhasil. Beralih ke wilayah The Kimberley, Australia. Inilah dia Tyler yang sedang santai bersama dua temannya di sebuah pegunungan. Tiba-tiba Tyler melompat dari atas sampai terjun ke dasar danau. Tyler lalu membayangkan sesuatu di sini. Tiba di tempat kediamannya, terlihat sebuah helikopter sudah mendarat di rumahnya. Dan terlihat seorang wanita cantik bernama Nick Khan menantinya. Nick merupakan rekan Tyler sekaligus marketingnya. Dia memberikan sebuah proyek besar untuk Tyler. Dalam proyek ini, Tyler diharuskan untuk menyelamatkan Ovi Mahajan, anak dari Raja Gembong Narkoba. Dia adalah raja gangster saingan dari Bangladesh, yang bernama Amir Asif. Ovi disekap di sebuah kota yang bernama Dhaka di negara Bangladesh. Tyler kemudian menyebut rekannya bernama Gaspar, dia juga tinggal di sana. Namun, menurut Nick, Gaspar telah pensiun.
Tyler yang membutuhkan uang tentu saja menerima pekerjaan ini. Saju, asisten Mahajan, dia pun berangkat menuju Dhaka dan sebelum melakukan misinya, Tyler bersama Nix dan rekan-rekannya melakukan briefing terlebih dahulu. Di sini diperlihatkan foto dari raja gangster yaitu Amir Asif. Setelah menyelamatkan anak itu, timnya akan membawa kapal menuju sebuah helikopter, dan musuhnya diperkirakan hanya berjumlah 20 orang. Lalu scene berpindah ke kota Dhaka, Bangladesh. Tyler yang sedang nongkrong di sana, dia ditelepon oleh gangster Amir Asif, dan tiba-tiba sebuah mobil datang membawa Tyler. Sampai di sebuah rumah, mereka meminta Tyler menunjukkan uangnya. Namun, Tyler balik meminta mereka menunjukkan Ovi Mahajan. Gangster abal-abal ini malah mempermainkan Tyler. Tidak tahu mereka berhadapan dengan siapa guys. Tyler pun dengan santunya menyalakan sebatang rokok. Setelah mereka menunjukkan wajah Ovi, Tyler disuruh pergi untuk mengambil uang tebusan. Di saat berjalan di sebuah tangga, rekan Tyler yang langsung menembak salah satu kepala penculik. Tyler pun langsung menghabisi salah satunya. Setelah mereka semua rata dan tinggal menyisakan seorang bocah gangster yang hendak menembak Tyler dengan senapannya, karena tidak ada pelurunya, Tyler pun membiarkan untuk pergi. Setelah membebaskan Ovi, Tyler lalu membawanya keluar dengan berbekal senjata AK-47 di tangannya. Lalu, scene berpindah ke sosok Amir Asif, seorang gangster dari Bangladesh ini, yang sedang mengumpulkan beberapa bocah yang dituduh mencuri darinya. Bahkan, salah satunya mereka lempar ke bawah gedung. Amir bahkan menyuruh si Farhad memotong 2 jarinya sebagai hukuman dikarenakan mencuri darinya. Lalu, seorang kolonel bernama Rashid, dia datang kepadanya memberitahukan tentang Ovi yang mereka culik telah hilang. Amir bahkan memerintahkan dia untuk menutup seluruh akses jalan menuju jembatan, kereta, dan bandara. Kembali ke Tyler yang melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Ovi. Tyler terlebih dahulu dia mengganti kostum dan membawa persenjataannya. Timnya yang berada di sebuah kapal pun sudah menunggunya. Rekan Nick lalu menelpon pihak Mahajan untuk melakukan transfer pembayaran misi ini dalam waktu 7 menit. Namun, tiba-tiba alarm di ruangan mesin kapal berbunyi. Kembali ke kolonel yang menugaskan anak buahnya untuk melakukan penyisiran di sungai Buriganga. Saat mengecek ruang mesin, rupanya ada seseorang di sana. Dia membunuh 2 orang di kapal tersebut. Saat habis waktunya, uang tidak kunjung ditransfer. Nick dan rekan-rekannya mulai sadar, mereka dipermainkan. Gate yang menjadi penembak jitu pun dia tewas. 2 kapal polisi datang menemukan kapal mereka. Terungkap orang yang menghabisi Gate adalah Saju. Rupanya ini rencana Saju, dikarenakan mereka tidak memiliki cukup dana untuk membayar Tyler. Lalu Tyler dikejar-kejar oleh Saju. Saat menghabisi puluhan orang di sini, tiba-tiba Saju datang untuk menghabisi Tyler. Mereka pun bertarung di sini hingga terjatuh dari atas. Kemudian dilanjutkan dengan perkelahian jarak dekat. Sialnya, Tyler tertabrak oleh sebuah mobil. Saju lalu menyelamatkan Ovi dari 3 orang polisi yang menangkapnya. Tiba-tiba, Saju ditabrak oleh sebuah truk yang dikendarai oleh Tyler. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tiba-tiba, Ovi dan Tyler loncat. Tyler melakukan itu dengan sengaja agar dapat menghilangkan jejak. Terlihat Saju juga masih hidup. Kolonel dan Amir sadar mereka masih hidup dan meminta kolonel mengarahkan semua pasukan untuk memburu Tyler. Tyler beristirahat sebentar untuk mengobati lukanya lalu menelpon Nick. Dan terungkap di sini nyatanya Saju adalah mantan pasukan khusus dan transfer kedua untuk pembayaran misi ini tidak mereka dapatkan. Nick bahkan menyuruh Tyler untuk meninggalkan anak itu menuju sebuah tempat terbuka sejauh 4 km dan helikopter di sana dapat menjemputnya. Namun Tyler teringat kembali anaknya.
Terlihat Saju yang sudah lemah tak berdaya, lalu dia menelpon istrinya dan berkata, jika dia tidak kembali dalam 12 jam, ambillah uangnya dan menghilang bersama anaknya. Taylor mendapatkan telepon tentang sebuah helikopter yang akan datang di dekat jembatan. Namun, ketika akan pergi, rombongan bocah gangster yang menjadi anak buah Amir, mereka muncul membawa senjata. Taylor memutuskan untuk menemui Gaspar, rekannya dahulu yang bermukim di sana. Inilah Gaspar yang sedang santuy di mobilnya. Taylor pun dapat menarik nafas di rumah Gaspar sebelum melanjutkan misinya. Dan sebelum kita menyaksikan ketegangan berikutnya, kita seruput dulu guys kopinya. Saat berbincang dengan Ovi, terungkap Taylor pernah mempunyai anak usia 6 tahun yang sudah meninggal karena penyakit limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Sebuah kata bijak dari Ovi, kau tenggelam bukan karena jatuh ke sungai, tetapi karena tetap di bawah air. Ketika Gaspar kembali, Taylor menemukan kejanggalan. Ternyata Gaspar pernah bekerja sama dengan Amir Asif. Kemudian, tanpa sepengetahuannya, Gaspar menghubungi Amir untuk menjual anak itu senilai 10 juta dolar. Tentu saja Taylor tidak setuju dan kecewa kepadanya. Mereka pun akhirnya berkelahi. Saat Gaspar hampir membunuh Taylor, Ovi datang dan menembak mati Gaspar. Di sini Taylor menghubungi Saju dan meminta bantuannya. Saju pun menyetujuinya. Kali ini Nick ikut terlibat dan dia membawa persenjataannya untuk membantu Taylor. Rupanya Amir Asif dari kejauhan menyaksikan pertempurannya di jembatan tersebut. Dia bahkan memerintahkan Kolonel Rashid untuk mengirim 2 peleton pasukan tambahan. Terlihat Saju bersusah payah lawan mereka. Begitupun Taylor yang berusaha menuju jembatan, namun Nick berhasil menjatuhkan helikopter India dengan RPG-nya. Sayang sekali Saju pun harus tewas setelah Kolonel Rashid menembaknya dengan senapan jenis sniper. Bahkan, pilot helikopter yang akan menyelamatkan Taylor pun tertembak, hingga Taylor menjadi sasaran kolonel berikutnya. Untungnya, Nick berhasil melakukan headshot dengan senjata snipernya. Film kembali ke scene awal seperti yang kita saksikan. Taylor tertembak di lehernya oleh si Farhad, bocah gangster anak buah Amir. Di sini, saat-saat terakhirnya, Taylor membayangkan wajah anaknya. Delapan bulan kemudian, terlihat Ovi sudah berada di sekolahnya. Lalu dia menuju sebuah kolam renang dan dia melompat dan menyelam. Amir yang sedang berada di sebuah toilet tanpa pengawalan, dia tewas dibunuh oleh Nick. Ketika Ovi yang sedang berada di dalam air, dia pun naik ke permukaan. Dan tiba-tiba terlihat sosok secara samar-samar seperti Taylor. Dan film pun berakhir.